Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Sejak berabad-abad, bangsa ini diajarkan untuk menghormati para wali, para ulama, dan para zuriyah Nabi. Tetapi di balik kecintaan itu, ada yang mencoba menanam benih kebohongan. Ada yang mengatasnamakan nasab suci untuk mengeruk kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Ada yang mendirikan makam-makam keramat yang bukan untuk mengenang orang-orang soleh, tetapi hanya untuk membangun ilusi dan memperdayai umat. Di Ponorogo, Jawa Timur, salah satu kebohongan itu akhirnya terungkap. Sebuah makam yang dikenal dengan nama agung Nyai Ageng Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Bertahun-tahun nama itu diagungkan. Bertahun-tahun makam itu diziarahi. Bertahun-tahun kisah itu dipercayai. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selama-lamanya. Warga yang berani menyelidiki menemukan fakta yang mengejutkan. Makam itu ternyata kosong. Tidak ada tulang belulang, tidak ada jasadnya, tidak ada bukti sama sekali. Hanya tumpukan tanah yang dijadikan alat untuk membungkus dusta. Betapa ironis ketika mereka yang mengaku keturunan suci justru membangun kebohongan demi kebohongan. Betapa memilukan ketika umat dibiarkan menabur doa di atas makam palsu sambil berharap berkah dari sesuatu yang bahkan tidak pernah ada. Ini bukan sekadar penipuan sejarah. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap nasab Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Maka hari ini kebohongan itu terbongkar. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran lebih mulia daripada 1000 gelar palsu. Bahwa kemuliaan tidak diwarisi melalui cerita karangan, kan tetapi diraih dengan iman, ilmu, dan kejujuran. Saksikan dengan mata hati Anda. Saksikan bagaimana dusta yang dibungkus kehormatan akhirnya runtuh. Inilah detik-detik terbongkarnya makam keramat palsu di Ponorogo. Menelusuri adanya jasad atau enggak itu kan dari energinya. Iya. Biasanya kalau memang ada jasadnya, energinya tetap ada. Dari tadi saya itu sekitar 4 kali saya mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwokerto Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita dari Ponorogo dan ini dari komplek pemakaman Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantub. Saya bersama Mas Pujo Kuswoyo. Lama ya Mas, ora ngonten meneh. Nah, ini kita mau coba melakukan penelusuran, penyelidikan bahwa di tempat ini kan ada makam baru ya, makam putri dari Yaman itu. Nah, kita bersama Mas Pujo akan coba melihat suatu dari dimensi yang berbeda. Ikuti perjalanan kita kali ini. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, entah sudah berapa kali kita datang, berkunjung, dan berziarah ke komplek makam Ki Ageng Mantub atau Ki Ageng Nur Salim ini. Berada di Dusun Mantub, Desa Ngasinan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Nah, kondisinya sekarang sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Nampak jelas terlihat rapi, pagar bata keliling terbangun menambah keindahan komplek makam Ki Ageng Mantub ini. Namun, di luar pagar sebelah timur, nampak sebagaimana kita lihat sekarang, ada sebuah bangunan makam baru yang tahun lalu, pada 2024, sempat membuat heboh Kabupaten Ponorogo. Ya, nisan tersebut bertuliskan Nyai Ageng Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Dari nama, jelas terlihat bahwa yang berada di makam ini dipercayai sebagai salah satu putri Yaman. Berawal dari isyarah mimpi, berlanjut pada petunjuk seorang kiai, maka kemudian dibangunlah makam di pinggir persawahan ini. Setahun lalu, kita pernah mewawancarai Pak Mulyani, salah satu yang terlibat langsung dalam pembangunan Nyai Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Dan ini
adalah petikan wawancara setahun yang lalu. Ingkang kagungan siti menika, naminipun Pak Hari, niku kan ngipi. Ngipi rumasih kelut-kelut mawon pun daerah mriki niki. Lah niku terus tiyang tanglet dateng kula, "Sopi Kang, sampean tekokne." Nggih, kok aku kok kelut-kelut nang kono ae. Lah niku mosok tanglet Pak Hamim. Lah kuwi makam lho Le. Kuwi ninggali sik enom kuwi putri, awakane kaya wong Arab, wonge resik ngono wonge. Wis bareng ngoten niku, ganti dina kula tanglet malih, iki jawabe nggih ngoten niku. Ya kok kapan-kapan tak ngake makome ten bareng pun ngoten niku. Terus akhirnya nggih digoleki secara ritual batinahe Pak Yai, ternyata teng mriku niku makome garwane Mbah Kyai Ageng Nur Salim, naminipun Nyai Ageng Condrawarti binti Said Usman Al-Yamani. Lah niku kok Pak Yai kok iso ngasih nemokne jeneng sing kaya ngono kuwi takone yang sapa? Nggih. Lah niku nggih berdasarkan kekuatan batine Pak Yai ingkang kelebihan, Pak Yai niku semedi wonten mriki. Ternyata teng mriki niku wonten abdi kinasih saking Mbah Nyai Ageng Condrawarti niku ngetutaken dugi sakniki nggih semedi wonten mriki. Dadi Pak Yai niku takone teng niku. Tasih wonten mriki. Tasih wonten daerah mriki niku semedi terus ngetutaken. Lah niku jenenge sapa takone nggih teng tiyang niku. Lah kok terus ngerti nek kuwi anake Said Usman. Lah Pak Yai niku bar nalika bare napa niku nggih ngujudaken makom niki niku kan terus tamat-tamat teng nggen kula. Badhe salat asar. Nggih. Mriku niku pikantuk isyarah binti Said Usman Al-Yamani. Lah ngaten. Nggih. Dadi oleh jeneng Nyai Ageng Condrawarti niku wonten mriki, terus oleh gelar binti Said Usman niku wonten griya kula pas nalika salat. Niku intinipun kecelok jeneng wonten gelar niku Mbah Nyai Ageng Condrawarti niku ngendikane sing semedi teng mriki niki niku taksih keturunan Brawijaya 11 niku saking ibu, lah saking bapak menika saking Said Usman Al-Yamani ngaten. Pembangunan makam di luar komplek makam Ki Ageng Nur Salim yang bersamaan dengan hebohnya makam-makam yang ditengarai palsu yang bermunculan di penjuru Pulau Jawa menjadikan munculnya makam di Dusun Mantup, Desa Ngasinan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo ini juga memantik kehebohan tersendiri. Tak kurang dari para sejarawan, pemerhati budaya, maupun pegiat agama yang mengkritik, bahkan beberapa menghujat pembuatan atau pendirian makam ini. Apalagi para netizen sangat heboh dengan pemberitaan terkait dengan makam putri dari Yaman ini. Sebagaimana wawancara yang kami lakukan pada Pak Mulyani tahun lalu, yang juga kami cantumkan di bagian awal video ini, kita mengetahui bahwa adanya makam ini berawal dari isyarah mimpi yang diterima salah satu warga Dusun Mantup, Desa Ngasinan, Kecamatan Jedes, yang kemudian disohihkan pada seorang kiai yang ada di Ponorogo. Dan dari petunjuk kiai tersebut itulah pembangunan makam ini kemudian dilaksanakan. Sebagai pembanding, dalam liputan yang lalu atau video terdahulu, kami sudah mewawancarai salah satu sejarawan Ponorogo, Mas Vicky Kusumo Wicitro. Dari kacamata sejarah maupun tinjauan budaya sudah dijelaskan secara gamblang dalam video tahun lalu. Nah, kali ini untuk mengobati rasa penasaran kita semuanya, terutama para pemerhati maupun pegiat spiritual, maka kali ini saat berkunjung ke makam Nyai Condrawarti binti Said Usman Al-Yamani, kami mengajak Mas Pujo Kuswoyo yang seperti biasanya akan mencoba mendeteksi dari sudut dan dimensi yang berbeda. Sejenak Mas Pujo Kuswoyo sudah bermeditasi, mencoba meraba, kemudian membaca jejak sekaligus pertanda-pertanda yang ada untuk kemudian bisa diungkapkan dan diceritakan secara gamblang pada kita dan juga para pemirsa semuanya. Assalamualaikum Mas Pujo. Waalaikumsalam Mas Bobo. Ini penjenengan sudah selesai melakukan ini ya, meditasi, kemudian juga ya sesuai dengan disiplin ilmu panjenengan sudah melakukan komunikasi. Yang bisa dideteksi gimana Mas Pujo? Saya nggak menemukan adanya energi, tapi setiap kali saya mau mendeteksi energi dari sini kalah dengan Mbah Nur Salim. Jadi nggak ada. Saya nggak menemukan adanya energi di sini. Oh, setiap kali saya sentuh mau mendeteksi tetap kalah dari yang sebelah. Oh, nggih. Kalau ini Mas Pujo, sesuai dengan yang tahun kemarin sudah kita upload juga dari hasil wawancara kan, menurut apa ya istilahnya, salah satu sumber
dibangunnya makam ini kan karena ada salah satu warga yang menerima wangsit melalui impen, melalui mimpi, dan kemudian disahihkan pada kiainya bahwa di sini tuh memang terkubur jasad dari putri tersebut, garwane Mbah Nur Salim yang putri Yaman itu. Dari yang jenengan telisik, apakah ada jasad atau apa itu? Kalau dari sekian tempat yang kita telisik ya dulu, Iya. entah itu makam atau yang lainnya, Iya. untuk menelusuri adanya jasad atau enggak itu kan dari energinya, Mas. Iya. Biasanya kalau memang ada jasadnya, energinya tetap ada. Dari tadi saya itu sekitar 4 kali saya mencoba untuk menggali energinya, tetap kalah sama yang sebelah. Entah itu intinya ada atau enggak adanya, pokoknya saya nggak bisa mendeteksi tak adanya bisa energi itu, dideteksi. ya. Kalau untuk masalah mimpi itu wallahu alam ya, Mas. Iya. Karena bagi saya mimpi itu selain bunganya tidur ya apa ya, bawaan jamnya itu kan bisa pengaruh juga. Karena ada Titioni Gontoyoni Puspo Tajem itu ya. Kalau mau percaya atau enggak tentang masalah mimpi ya itu urusan mereka yang mimpi. Iya, nggih. Yang jelas dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Pujo di sini, pendeteksian melalui bidangnya Mas Pujo, memang nggak ada indikasi ya, nggak ada tanda-tanda itu. Bisa saya seperti itu, Mas. Kalau yang mau percaya monggo, yang tidak percaya yang monggo. Pokoknya sebisa saya atau semampu saya lakukan seperti itu tadi. Dan untuk yang kemarin-kemarin seperti itu juga. Yang mau percaya adanya energi di sini monggo, yang nggak percaya silahkan. Karena caranya masing-masing, Mas. Ya, kita tidak mengatakan bahwa makam ini palsu, ya. Tapi berdasarkan apa yang kita deteksi, hasilnya adalah apa yang sudah disampaikan Mas Pujo di muka tadi. Ini himbauannya untuk, ini kan area makamnya Mbah Nur Salim ini ramai berziarah, Mas Pujo. Tiap hari Jumat saya lihat berbondong-bondong ya orang berziarah di sini. Biar tidak salah niat atau apa itu, himbauannya penjenengan tentang makam yang ada di luar pagar. Gini Mas, seringkali saya menghimbau lewat video atau lewat narasi-narasi yang lain. Sebenarnya walaupun percuma saya menghimbau untuk tidak melakukan kesalahan setiap kali ziarah ke makam atau yang lainnya, itu sebenarnya kembali ke dirinya masing-masing. Ya, tapi kalau tetap saya menghimbau agar di setiap ziarah makam atau tempat yang lain itu intinya minta berkah dari Yang Maha Kuasa. Nanti urusan berkahnya dari para wali sini ya terserah urusan para wali sini, yang penting mintanya berkah ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai salah niat. Betul. Biarpun sampai saat ini masih banyak sekali Mas yang salah niat. Masih banyak. Ziarah makam ngalah berkah. Orang-orang ziarah itu saya amat-amati masih banyak sekali yang minta berkah di sini. Mintanya berkah di sini bukan kepada Gusti Allah. Wah, ngeri ya. Bisa-bisa karena salah niat terjebak pada perbuatan syirik. Makanya ada tempat yang menjadi apa ya istilahnya itu, tempatnya yang awalnya adem ayem jadinya angker ya karena niat-niat yang seperti itu, vibrasinya kemudian membuat mendatangkan makhluk-makhluk yang apa ya, hitam lah, yang ngomong itu jadi angker. Ora pas dengan keberadaan awalnya. Matur nuwun Mas Pujo, semoga ini mencerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sedulur, ini vlog kita kali ini, dokumentasi kita kali ini tentang pendeteksian, penelusuran dari dimensi yang lainnya sudah dilakukan oleh Mas Pujo tentang keberadaan makam Putri Yaman yang ada di Desa Ngasilan, Kecamatan Jeris, Kabupaten Ponorogo. Bahwa apa yang sudah kita sampaikan tidak cocok dengan apa yang jenengan rasakan, sumangga. Artinya kita menyampaikan dari disiplin ilmu yang dikuasai oleh narasumber kita kali ini. Apabila penjenengan ada pendapat-pendapat yang lain silahkan. Juga kita sampaikan ini lagi untuk yang pengen terapi kesehatan, punya keluhan-keluhan kesehatan, bisa berhubungan langsung dengan Mas Pujo. Nomor WA-nya ini ya. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.